Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Ahad pagi ini adalah hari yang ke-26 dari bulan yang kelima dalam penanggalan Islam, bulan Jumadal Ula, tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember 10 Desember 2023 Masehi. Tidak terasa 3 bulan lagi, kurang dari 100 hari. Bulan depan kita akan masuk bulan yang ke-6 Jumadal Akhir, bulan yang ke-7 Rajab, lalu yang ke-8 Sya'ban, dan bulan yang berikutnya adalah bulan yang kita nanti-nanti bersama, bulan Ramadan. Kita memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan ketaatan sehingga bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada pagi hari ini kami tampil sebagai bukan pemain utama, pemain cadangan. Karena pemateri yang sedianya membersamai hadirin sekalian berhalangan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sehingga materi yang akan kita bahas bersama tidak sebagaimana mestinya yang kita biasa lakukan di pekan keempat, yaitu membaca riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pagi hari ini materi kita adalah materi tematik lepas, dan kami akan mengajak hadirin sekalian untuk mempelajari bersama salah satu dari pilar dalam beragama yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perihal bagaimana kita memperhatikan kondisi lingkaran pertemanan kita masing-masing. Apakah
lingkaran pertemanan kita ini akan mengupgrade keimanan kita atau justru mendowngrade keimanan kita kepada Allah. Perlu kita pahami bersama, hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, akramani wa akramakumullah. Pertemanan itu adalah merupakan support system dalam kita beragama. Sebuah pilar yang akan menopang kita dalam beragama. Hal ini berdasarkan dari penuturan salah seorang ulama Islam, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita lebih akrab kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Arba'in fi Usuluddin, menyebutkan salah satu dari support system atau pilar kuat dalam kita beragama. Kata beliau adalah al-qiyamu bihuquqil muslimin wa husnus suhbati ma'ahum. Berupaya untuk menunaikan hak-hak sesama muslim, dan kata beliau husnus suhbah, menjalin pertemanan yang baik ma'ahum, ya, dengan mereka, yaitu dengan sesama muslim. Salah satu dari 40 pilar yang merupakan dasar dalam agama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah upaya dari kita semua untuk menunaikan hak kaum muslimin dan husnus suhbah, menjalin pertemanan yang baik dengan mereka. Satu derajat lebih tinggi daripada sekedar menjalin pertemanan dengan mereka, beliau lanjutkan dalam uraian selanjutnya, wa min usuliddin, termasuk salah satu dari dasar dalam beragama, ya, kaitannya dengan permasalahan fi amri suhbah, dalam urusan pertemanan tadi, adalah kita ittikhadul ikhwan fillah, bukan hanya sekedar berteman biasa, tetapi naik kasta menjadi ittikhadul ikhwan fillah, menjalin persaudaraan fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan itu adalah merupakan satu dari sekian banyak pondasi dalam beragama. Ya. Dan yang lebih kuat daripada sekedar pertemanan adalah al-ukhuwah fillah, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau menguraikan, wa huwa ruknun min arkaniddin. Perkara ini termasuk dasar dari dasar-dasar dalam beragama. Kenapa demikian? Idziddinu ma'nahu safaru ilallahi ta'ala. Karena beragama, hakikat maknanya adalah seseorang itu melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan jauh yang tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min arkanis safar, salah satu dari pilar yang akan membantu perjalanan jauh kita adalah husnus suhbah fi manazilis safari ma'al musafirin. Kata Imam Ghazali, yang membantu kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi, adalah bagaimana kita menjalin persahabatan. Tatkala kita singgah di berbagai tempat dalam perjalanan jauh kita bersama para musafirin yang ikut melakukan perjalanan bersama kita. Wal khalqu kulluhum safarun, semua makhluk Allah, apalagi kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pendengaran, penglihatan dan akal, hakikatnya kita ini semuanya sedang melakukan perjalanan jauh yang tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seolah-olah beliau ingin memahamkan kepada kita semua, kita tidak bisa sendirian. Dalam melakukan perjalanan panjang ini, kita butuh teman, kita memerlukan kawan, kita perlu jalinan persaudaraan untuk sama-sama bahu-membahu, saling bergandengan tangan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk kepada sejarah Islam, ya, pertemanan itu ada dan dilakukan oleh manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada manusia paling durjana di masanya, yaitu Fir'aun. Nabi Musa tidak dibiarkan sendiri Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau punya sahib, punya teman, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri, Harun. Dalam doa Nabi Musa yang beliau pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan doa ini di dalam Al-Quran di surah Thaha. Ya, setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di ayat berikutnya, yaitu ayat 29, beliau meminta kepada Allah, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, persiapkanlah untukku seorang pembantu dari kalangan keluargaku. Harun akhi, Harun saudaraku, pinta Nabi Musa alaihi salam. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Jadikan Harun sebagai partner perjuanganku, sebagai teman yang membantu urusanku. Pinta Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pernyataan Imam Ghazali tadi benar Pak. Nabi Musa tidak bisa sendirian. Beliau perlu adanya teman, perlu kehadiran seorang kawan. Dan kawannya adalah dari keluarga beliau sendiri. Allah kabulkan doa Nabi Musa. Kita berjalan ke generasi yang berikutnya, generasi Nabi yang paling terakhir, Nabi yang kita sayangi dan kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin yang sudah belajar pelajaran sirah, barangkali sudah sampai pada episode hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Di saat Rasul memutuskan untuk berangkat berhijrah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebutlah di sana sebuah nama yang menjadi teman perjalanan Nabi. Sinten Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika Rasul mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah, Abu Bakar yang mengetahui hal tersebut kemudian mengatakan kepada Nabi, as-suhbah ya Rasulullah, berkenankah Anda aku temani ya Rasulullah? Maukah Anda aku menjadi sahib perjalanan Anda ya Rasulullah? Abu Bakar menawarkan diri untuk menjadi teman perjalanan Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan bukan hanya sekedar teman biasa Pak, sudah seperti layaknya saudara sendiri. Ya, kita ingat bagaimana sepak terjang track record istimewa sahabat Abu Bakar dalam menemani perjuangan Nabi dalam berhijrah. Beliau bukan hanya sekedar menawarkan proposal pertemanan Pak, tapi beliau menyiapkan segala-galanya. Di antara catatan dari riwayat para ulama yang mengisahkan tentang detail hijrahnya Nabi, selain proposal penawaran untuk menjadi sebagai teman perjalanan, yang kedua, Abu Bakar itu sudah menyiapkan tunggangan Pak.
Dalam riwayat disebutkan 4 bulan sebelum terjadinya peristiwa hijrah, Abu Bakar itu sudah menyiapkan onta khusus yang diberikan makanan pilihan selama 4 bulan. Berarti kendaraan terbaik yang digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Abu Bakar itu bukan teman biasa. Beliau menyiapkan, hadirin sekalian, kedua putrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha dan Asma bintu Abi Bakar, untuk ikut andil melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang ingin melakukan perjalanan hijrah. Dan kita ingat bagaimana Asma itu sampai kemudian mendapatkan gelar Zatun Nitaqain, seseorang yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena salah satu dari kain yang beliau sobek yang biasa digunakan untuk ikat pinggang itu digunakan untuk mengikat semacam pembungkus makanan, kemudian diikat dengan tali ikat pinggang beliau radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya, beliau juga menyiapkan budak beliau Amir ibn Fuhairah untuk melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Menunjukkan, hadirin, Abu Bakar itu menjadi teman, Pak, yang memberikan support system kepada Nabi agar Nabi itu teguh komitmen dengan keputusan hijrahnya. Belum berakhir, kita ingat, hadirin, ketika Nabi dan Abu Bakar dikejar-kejar, akhirnya beliau berdua singgah di gua apa, Pak? Gua Thaur, Di sana Abu Bakar itu melihat di atas itu ada rombongan pemuda-pemuda Quraisy yang mengejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Abu Bakar bergumam dalam hatinya, mereka ini kalau sampai melirik ke bawah, kita sudah pasti ketangkap. Seketika itu Abu Bakar menangis, Pak. Sejadi-jadinya. Rasul alaihi salatu wasallam kemudian bertanya, mengapa engkau khawatir, wahai Abu Bakar? Sehingga kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menguatkan Abu Bakar dengan sebuah kalimat, dengan kata-kata yang tertulis dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita semua. Dalam riwayat, Abu Bakar pernah ditanya dalam peristiwa tersebut, Anda menangis mengapa, Abu Bakar? Apakah Anda takut mati? Kata Abu Bakar, tidak. Yang aku khawatirkan, Rasul alaihi salatu wasallam dengan pengajaran tersebut meninggal dunia. Kalau beliau meninggal dunia, aku khawatir agama Islam ini akan lenyap. Kalau aku mati, Islam masih ada, kata Abu Bakar. Itulah yang membuat aku menangis. Ini potret, hadirin sekalian, bagaimana pertemanan itu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu menjadi support system, Pak, dalam kita beragama. Yang membantu kita untuk terus istiqomah, yang membantu kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita memahami yang namanya pertemanan dalam agama itu adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di sana mengingatkan kita semua bahwasanya kita memiliki teman yang baik, yang mensupport kita dalam beragama, yang menjadikan kita semakin saleh, semakin istiqomah, semakin taat kepada Allah. Itu adalah bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, itu dengan Al-Quran, dengan Islam, dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian kata Allah, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah bagaimana dulu kondisi kalian yang saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian semua, kata Allah.
Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian itu berada di tepi kehancuran, kalian berada di ujung dari sebuah jurang, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian semua. Kaitan dengan ayat ini merujuk kepada penjelasan para ulama tafsir, ini berkaitan dengan nikmat pertemanan, nikmat persaudaraan yang dahulunya saling bermusuhan antara suku Aus dengan suku Khazraj. Termasuk suku Lawas yang mendiami kota Yathrib, Madinah versi Lawas, Pak. Mereka bertetangga dengan 3 suku Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan satu lagi Yahudi Bani Quraidah. Dalam beberapa pertikaian dan permusuhan yang terjadi hingga sampai kepada tahap peperangan, Khazraj itu selalu menang, Pak, melawan saudara kandung mereka sendiri Al-Aus. Kenapa demikian? Karena 3 suku Yahudi yang ada di kota Madinah, yang 2 itu mensupport si Khazraj, sedangkan yang 1 mensupport si Aus. Yang Nadir dengan Qainuqa, mereka menjadi pendukung Al-Khazraj. Sedangkan yang 1 Quraidah, mereka menjadi pendukung Al-Aus. Perlu dicatat oleh kita semua hadirin, cikal bakal kaum Al-Ansor yang dulunya terpecah menjadi 2 ini, Al-Khazraj dan Al-Aus, dulunya baik-baik saja, Pak. Ada sebuah fakta sejarah yang perlu kita ingat bersama. Kenapa mereka bisa rusuh, hadirin sekalian? Coba kira-kira kenapa, Pak? Dari pemaparan kami tadi, ada dalangnya, Pak. Sinten? Yahudi, Pak, yang mengadu domba mereka semuanya supaya Madinah ini tidak lagi dikuasai oleh mereka. Karena dulu awalnya orang-orang Yahudi, baik Yahudi Bani Nadir, Qainuqa maupun Quraidah, mereka itu jaya di kota Madinah. Nah, ketika Al-Khazraj dan Al-Aus datang, hadirin sekalian, kemudian mereka nampak akur, mulailah hadirin, imperium Yahudi ini mulai tergeser, eksistensi mereka mulai goyah dengan keberadaan Al-Khazraj dan Al-Aus. Sehingga mereka membuat gimmick, membuat cara bagaimana supaya mereka ini rusuh. Sehingga yang 2 berada di bloknya Khazraj, yang 1 blok berada di kelompoknya Al-Aus. Tercatat dalam sejarah sampai 120 tahun perang, Pak. Jangan bisa bayangkan, 120 tahun perang terus. Tercatat 4 perang yang terbesar, 3 dimenangkan oleh Khazraj, 1 yang ini menjadi akhir perang sebelum nanti Nabi SAW tiba hijrah di kota Madinah, perang Bu'ath, perang yang terkenal ketika itu, hadirin. Kita lihat, hadirin, akibat dari pertikaian perselisihan yang terjadi, banyak bencana, banyak malapetaka dan musibah. Allah ingatkan dengan turunnya surat Ali Imran 103 tadi. Dulu kalian itu musuh, wahai Al-Aus dan Al-Khazraj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan kalian semuanya menjadi satu komunitas yang kita kenal sekarang dengan komunitas sahabat dari kalangan Al-Ansor. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, Pak. Berarti kita dapat memahami salah satu dari sisi keindahan Islam dan karakteristik yang harus kita pertanggungjawabkan bersama, kelestariannya. Islam itu mendamaikan, Pak. Islam itu memiliki karakter mendamaikan. Kalau ternyata kita yang sesama muslim dengan komunitas kita saling intrik satu sama lain, saling menyimpan bara permusuhan, sebagiannya dengan sebagian yang lain, berarti Islam yang ada pada diri kita dan pada diri mereka itu perlu diperbaiki. Karena hakikat daripada Islam itu mendamaikan. Sebagaimana Islam itu mendamaikan permusuhan abadi yang terjadi antara Al-Khazraj dengan Al-Aus. Mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu komunitas yang betul-betul solid, menjadi pembela Nabi Muhammad SAW, Al-Ansor.
Ya dari namanya saja sudah luar biasa, Pak. Napa Al-Ansar niku artinipun penolong, Pak. Ya, para pejuang-pejuang yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memahami bahwasanya pertemanan itu adalah support system kita dalam beragama, pertemanan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Tugas kita semua bagaimana merawat nikmatnya pertemanan. Ketika masing-masing dari kita itu punya kesadaran untuk menjaga pertemanan di jalan Allah, itu artinya kita sedang mewujudkan, sedang mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari ketika kita punya teman baik, kita memiliki sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat, hadirin sekalian, yang harus kita sadari bersama. Seringkali sebagaimana penuturan Al-Imam Ibnul Qayyim, kita itu berada di sebuah kenikmatan, Pak, tapi kita tidak sadar kalau kita itu berada dalam kenikmatan tersebut. Salah satunya yang seringkali kita lupakan, kita itu punya teman baik, kita punya sahabat karib, kita punya saudara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab mengingatkan kita semua, ma uqtiyal abdu ba'dal Islam. Tidaklah seorang hamba itu diberikan kenikmatan yang lebih besar setelah nikmat Islam, khairan min akhin salihin. Nikmat yang lebih baik daripada memiliki saudara muslim yang saleh. Fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi, kata Umar. Apabila salah satu dari kalian, apabila kalian semua mendapati salah seorang dari sahabat kalian itu ada yang saleh, maka peganglah dia erat-erat, kata sahabat Umar. Jangan dijauhi kita punya teman yang baik, Pak. Kita punya sahabat yang mengingatkan kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menasihati kita tentang surga dan neraka, mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Kata Umar, dirawat, Pak, kita punya teman seperti ini. Kita rawat, berarti kita mensyukuri nikmat pertemanan. Pertemanan di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kalau hadirin sekalian, dengan kawan sesama pekerja, sesama pengusaha, rekan bisnis, kita bisa begitu loyal, Pak, karena ada faktor-faktor tertentu. Loyalitas kita itu dibangun. Tentunya untuk urusan pertemanan karena Islam, pertemanan karena iman, ini kita juga jangan kalah loyal, hadirin. Kita sering mendengar, hadirin sekalian, sebuah ungkapan solidaritas yang sering kita dengar dari berbagai komunitas. Mereka luar biasa, hadirin sekalian. Dalam yang namanya membangun komunitas. Contoh, ada komunitas persaudaraan sesama perantauan, Pak. Ketika mereka punya acara rutin kumpulan begitu, luar biasa. Siapa yang butuh bantuan dibantu. Yang memerlukan pinjaman lunak diberikan pinjaman lunak. Siapa yang kemudian perlu disantuni diberikan santunan. Termasuk juga kita pernah mendengar cerita komunitas kendaraan apa nih, Pak? Kendaraan tua nih. Vespa, Pak. Wah. Itu juga luar biasa, Pak. Pertemanan mereka itu solidaritasnya luar biasa. Berjuta Vespa, berjuta saudara katanya. Wah, luar biasa, hadirin. Berjuta Vespa, berjuta saudara, kata mereka. Nah, kita jangan kalah, hadirin sekalian. Ketika kita melihat di situ teman kita ini adalah seorang muslim, berarti dia saudara kita. Kalau untuk Vespa saja kita menganggap sebagai saudara, mengapa yang kita lihat dia sebagai seorang muslim dan muslimah kita tidak anggap sebagai saudara dan saudari kita? Kita bisa loyal, kita bisa jor-joran, nyoh. Mengapa untuk saudara muslim kita tidak bisa seperti itu?
Nah, ini yang perlu kita perbaiki supaya kita betul-betul layak dikatakan sebagai seorang hamba yang mensyukuri nikmat pertemanan. Yang kedua hadirin, dari upaya kita untuk menjaga nikmatnya pertemanan, di samping kita berusaha untuk mensyukurinya, adalah saling mendoakan tentunya. Dengan saling mendoakan, apalagi doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanpa sepengetahuan saudara kita. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan kepada kita, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tersebut tidak mengetahuinya adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya itu, Pak. Keuntungan yang kita dapatkan di samping doa kita itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini tanpa sepengetahuannya tadi, ada seorang malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu lahu amin walaka bimithlin. Setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut standby, Pak. Untuk apa? Mengaminkan tiap doanya. Dia mengatakan amin walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan doa Anda walaka bimithlin. Kalau bahasa kita wa iyyakum, Pak. Walaka bimithlin. Semoga engkau mendapatkan doa yang sama seperti yang engkau panjatkan untuk saudaramu. Luar biasa. Ini juga salah satu dari ciri-ciri, Pak, atau indikator tulusnya pertemanan dan persahabatan kita. Tanpa perlu kita minta, Pak, dia selalu mendoakan kita. Kan ada nih, atau bahkan bukan hanya ada, seringkali, oh jolali dong aku ya lur ya. Aku lagi ono masalah iki, utangku akeh mumet. Ya, ojo lali dongake aku ya, nyulung-tulung dongake aku. Pertemanan yang tulus, hadirin, persahabatan yang ikhlas tidak perlu menunggu temannya meminta, Pak. Doakan agar teman kita itu selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala. Selipkan dalam doa-doa kita. Permintaan untuk teman, sahabat dan saudara kita semua. Ini upaya yang kedua dalam menjaga nikmat pertemanan. Kemudian yang ketiga, tugas kita bersama, hadirin, ketika kita mendapatkan nikmatnya pertemanan adalah menularkan kesolehan dengan menjadi teman yang penuh dengan kebaikan. Jangan mau dikatakan sebagai teman yang toksik, Pak. Racun bagi temannya. Tugas kita bersama, karena kita tahu disebutkan dalam sebuah ungkapan Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman itu bisa menyeret, Pak. Teman itu bisa mempengaruhi. Nah, kita yang menyadari pertemanan kita itu adalah pertemanan yang sehat, pertemanan yang baik. Berusaha untuk saling menularkan yang baik-baik, Pak. Teman kita yang belum mendapatkan kebaikan tertentu, kita ajarkan. Ngerti kira, Mas? Kita kenalkan kepada dia amalan ini, Mas. Nanti bergantian, hadirin sekalian. Ini merupakan upaya nyata dari kita semua untuk merawat nikmatnya pertemanan. Ditopang dengan hal yang keempat, menunaikan hak-hak pertemanan. Pertemanan karena iman itu punya hak-hak yang harus kita tunaikan bersama. Apalagi kalau bukan hanya sekedar teman, kita sudah bersaudara. Layaknya persaudaraan al-muhajirin dengan al-ansar, persaudaraannya para sahabat-sahabat Nabi. Dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai riwayat, Nabi itu menanamkan, Pak, menanamkan pilar-pilar untuk menguatkan pertemanan dengan memperhatikan hak-hak pertemanan. Di antara yang beliau ajarkan ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, Rasul mengajarkan kepada kita semua untuk menampakkan wajah yang berseri-seri, dilengkapi dengan senyuman, Pak.
Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyuman yang engkau pancarkan untuk saudaramu, senyuman yang engkau tampakkan di wajah saudaramu, itu adalah merupakan sedekah, kata Rasul. Kita punya teman, tiap kali bertemu dengan teman kita, meskipun jane kita ngempet masalah, Pak, akeh masalah, tapi kita sembunyikan masalah kita. Untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi ini. Bertemu dengan saudara kita, tampakkan wajah yang berseri-seri, lengkap dengan senyuman. Ya, teman kita juga akan merasa senang, Pak. Tidak melihat kita itu gundah karena wajah kita kusut. Ngopo to Mas kok cemberut wae. Kalau dia melihat kita dalam keadaan tersenyum, wah, dia itu bahagia, hadirin. Membahagiakan orang berpahala, hadirin. Sederhana. Ya, dengan kita berseri-seri wajahnya, kemudian memberikan senyuman ketika berjumpa, ya, itu adalah upaya bagaimana kita menjaga, ya, pertemanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, seperti yang kita ketahui, ya, setelah kita, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri, kita memberikan senyuman, ada salam, hadirin, yang kita ucapkan. Dahulu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam, ketika beliau tiba di Madinah dan menyatakan diri masuk Islam, hadis yang pertama kali beliau dengar dari Nabi SAW adalah hadis tentang masalah salam, Pak. Kata sahabat Abdullah bin Salam yang dahulunya Yahudi ini, awalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala, hadis yang pertama, ucapan Nabi yang pertama kali aku dengar adalah sabda beliau, ya ayyuhan nasu afsus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Mari Pak, kita pikirkan, mengapa kok hadis yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam ketika berada di kota Madinah itu adalah hadis tentang syariat untuk menebarkan salam? Kira-kira tujuannya apa, Pak? Untuk menguatkan pertemanan, Pak. Kan orang baru mereka ini. Orang baru bertemu dengan saudara baru, belum lama kenal, supaya semakin erat dan kuat. Caranya bagaimana? Menebarkan salam. Karena memang di balik salam itu ada energi positif, Pak, yang kita lemparkan kepada saudara kita. Bagaimana tidak positif? Salam niku isine pun apa, Pak? Doa, kan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya terlimpah atas Anda, wahai saudara. Saudara yang kita berikan salam menjawab dengan jawaban yang sama. Apa ini bukan sebuah pertemanan yang sehat, Pak? Apakah ini bukan sebuah persaudaraan yang hebat? Saling mengucapkan salam. Sehingga salah satu dari misi sahabat Ammar ibn Yasir, dan ini hendaknya kita lanjutkan bersama, hadirin, adalah nasrus salam lil alam, tebarkan salam untuk dunia, Pak. Kita menebarkan salam untuk siapa saja saudara kita sesama muslim. Jangan sampai ini menjadi hal yang asing di tengah-tengah kita. Ini adalah bagian dari budaya kita, Pak. Bagian dari kearifan lokal agama kita, saling mengucapkan salam ketika kita berjumpa. Kemudian yang berikutnya, di antara hak-hak sederhana untuk menguatkan pertemanan, hadirin, berjabat tangan ketika bersua. Ini salah satu fadilah yang disebutkan oleh Nabi di antara kebaikan atau keutamaan di balik kita berjabat tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dengan berjabat tangan, dosa-dosa itu akan berguguran, Pak. Kita berjabat tangan dengan saudara kita. Semakin banyak saudara kita yang kita jabati tangannya, maka akan semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Apalagi hadirin, ya, ditambah ketika kita lama tidak bersua, lama tidak berjumpa, biasanya berpelukan, cipika-cipiki, hadirin sekalian, sebagaimana, ya, kebiasaan di para sahabat ketika mereka menemui teman yang lama tidak mereka temui atau datang dari sebuah perjalanan jauh, terjadi yang namanya bukan hanya sekedar al-musafahah, tapi ada al-mu'anaqah, ada saling berpelukan di antara mereka. Ini kan ada sentuhan, apa Pak? Istilahnya sentuhan fisik, nih. Ada bahasa cinta dari tubuh dengan berjabat tangan itu. Lengkap, Pak. Senyum iya, muka berseri-seri iya, salam diucapkan, ada
saling berjabat tangan. Ini bahasa cinta hadirin antara umat Islam. Ditambah lagi ada hak yang lain hadirin yang kita tunaikan, saling memberikan hadiah. Wah, luar biasa ini. Ya, semakin mensolidkan persaudaraan kita. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan tahabu. Ya, salinglah kalian memberi hadiah. Ya, di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, kata Nabi. Nanti praktek dari Pak? Ya, alhamdulillah. Yang belum pernah praktek, coba praktekkan Pak. Ya, kita berikan hadiah kepada saudara kita. Pasti kita, pihak yang memberikan hadiah akan diingat Pak oleh saudara kita itu. Jangankan kita loh Pak, anak-anak kita saja di dunia pertemanan mereka punya bestie, punya teman dekat, pasti akan diceritakan kemana-mana Pak, menjadi buah bibir mereka. Diceritakan ke mamahnya, diceritakan ke papahnya, diceritakan ke kakaknya, diceritakan ke adiknya. Aku punya teman baik ini suka ngasih aku. Ini kalau kita wujudkan hadirin sekalian dalam lingkungan pertemanan dan persahabatan kita, lebih daripada itu Pak. Ya. Anak kecil saja bisa disatukan hatinya dengan saling memberi. Bagaimana dengan kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman dan keimanan? Maka coba kalau kita punya masalah dengan seseorang Pak, kita mengalah dengan memberikan hadiah kepada dia Pak. Wah, selesai insyaallah. Tapi ya angel nih Gu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak bisa melakukan hal yang demikian kecuali mereka para penyabar, kata Allah. Tidak bisa dilakukan oleh kecuali mereka para pendamba pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Angel Pak, ego kita pasti ngucuk-ngucuk ya ojo. Wis nggih masalah kae kok wis ngalah. Kan ngoten. Itu yang biasa terjadi. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, yang kelima nih, dari upaya kita untuk menjaga nikmat pertemanan adalah mengupayakan secara terukur dan bijak ya budaya tawasul wa tazawur. Berkomunikasi yang baik dan bertukar perhatian dengan saling mengunjungi, Pak. Kalau bahasa di negeri kita dipukul rata semuanya silaturahim. Aku arep silaturahim karo dulurku sesama komunitas goes. Contohnya seperti itu. Tetapi kalau dalam bahasa agama kita berkaitan dengan teman dan sahabat, ya diungkapkan dengan bahasa ziarah, Pak, berkunjung. Kita tawasul dan tazawur. Kita berkomunikasi dan berkunjung kepada mereka. Sebuah contoh yang apik ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana komunikasi yang baik dan adanya saling berziarah itu akan menguatkan tali pertemanan dan persahabatan. Ya, barangkali hadirin ingat kisah di zaman Rasul alaihi salatu wasallam ketika Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi adalah sahabat Muhajirin yang bernama Salman Al-Farisi dengan sahabat Ansar yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Ya, dikisahkan ya Salman Al-Farisi ya mengunjungi atau menziarahi saudaranya Abu Darda. Ya, didapati yang menyambut ya dari dalam rumah kedatangan Salman Al-Farisi bukanlah Abu Darda, melainkan istrinya Ummu Darda. Salman menceritakan, Ummu Darda yang menyambut diriku itu dilihat oleh beliau dalam keadaan mutabadzilatan, pakainya lusuh, Pak. Seperti perempuan yang tidak dirawat oleh suaminya. Ya, tentu ini menimbulkan penasaran di benak sahabat Abu Darda, di benak sahabat Salman Al-Farisi. Ada apakah gerangan dengan saudaraku Abu Darda ini? Lalu Salman memberanikan diri bertanya, "Ma sya'nuki mutabadzilat?" Kenapa kok engkau seperti ini keadaannya, pakaianmu lusuh? Nah, Ummu Darda cerita apa adanya. Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu tidak punya ketertarikan dengan dunia. Ya, termasuk aku ini enggak diurusnya oleh dia.
Tidak lama kemudian Abu Darda datang, hadirin sekalian. Tahu ya, saudaranya datang, Pak. Salman Al-Farisi disambut. Ya. Disambut dengan hangat, kemudian dipersilakan untuk masuk, lalu dibuatkan makanan langsung oleh Abu Darda, hadirin, bukan istrinya. Abu Darda yang membuatkan makanan. Ini Pak, pertemanan dan persahabatan. Abu Darda mengatakan kepada sahabatnya Salman, silahkan Anda makan. Ya, sebelumnya sudah kita perlu ketahui, hadirin, ya, Ummu Darda sudah bercerita banyak ya kepada Salman. Kalau Abu Darda ini siangnya dihabiskan untuk puasa, malamnya dihabiskan untuk sholat malam. Nah, ketika itu disuguhkan makanan, Salman pinter. Ya, beliau tidak akan makan sampai saudaranya Abu Darda makan. Akhirnya mau tidak mau, hadirin, Abu Darda kemudian membatalkan puasanya. Makanlah bersama dengan Salman Al-Farisi. Nah, di malam harinya Salman Al-Farisi yang melanjutkan rencananya, saya ingin bermalam di sini. Tujuannya apa, Pak? Untuk menasihati Abu Darda saudaranya. Benar saja, di awal malam memang tidur, ya, Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Tetapi belum lama Abu Darda terbangun, Pak, menjalankan kebiasaannya, menghidupkan malam dari awal malam. Salman yang melihatnya lalu mengatakan, "Nam, ya Abu Darda, kembali tidur wahai Abu Darda." Ya, Abu Darda yang dinasihati saudaranya nggak enak, Pak, akhirnya tidur kembali. Di separuh malam Abu Darda bangun kembali, hadirin. Ya, Salman Al-Farisi tidak terima. Ojo tangi, turun ya. Sampai kemudian sepertiga malam yang terakhir, akhirnya mereka berdua sholat bersama, hadirin. Ya. Di akhir dari pertemuan mereka, sahabat Salman menasihati saudaranya Abu Darda. Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, Allah sebagai Rabbmu itu punya hak yang harus Anda tunaikan. Ya. Dirimu itu juga punya hak yang harus Anda tunaikan. Keluargamu itu juga punya hak yang harus Anda tunaikan. Yang bijak Anda adalah memberikan masing-masing itu sesuai dengan porsi haknya. Dari kisah ini kita belajar bersama, hadirin sekalian, bagaimana jalinan persahabatan yang mesra yang ada di kalangan para sahabat Nabi. Berkunjung, Pak. Dan tujuan berkunjungnya bukan karena dunia, Pak. Ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaranya. Apakah baik-baik saja atau tidak. Hanya sekedar itu, tidak mengharapkan apapun, hadirin. Inilah yang dinamakan dengan az-ziyarah, at-tazawur. Saling berkunjung, saling anjang sana untuk menguatkan tali persahabatan dan pertemanan. Nah, nanti yang dikunjungi balas, Pak, dengan kunjungan balik yang seperti itu. Itulah yang namanya tazawur. Bukan hanya ziarah satu pihak saja. Sehingga tahu susah teko sing nekoni sing sugih. Sing sugih ra gelem nekoni sing susah. Terbalik, tidak seperti itu polanya, hadirin. Harus ada imbal balik. Nanti ketika pihak yang susah lagi butuh datang kepada yang kelihatannya mampu. Nanti yang mampu menjadwalkan untuk mendatangi yang tidak mampu tadi, bagaimana kondisinya, apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, ini pertemanan yang sehat, hadirin. Seperti pertemanan dan persahabatannya Al-Muhajirin dan Al-Ansor. Yang terakhir, hadirin sekalian, dari pembahasan kita ini yang perlu kita pahami bersama, setelah berbagai upaya yang tadi kita lakukan bersama, dan kita sudah mendengar ya berbagai petunjuk-petunjuk dari ayat maupun dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, kita perlu ingat, Pak, dalam kita menjalin pertemanan dan persahabatan itu ada pihak yang tidak suka dengan pertemanan dan persahabatan kita. Siapa, Pak, kira-kira, Pak? Setan, Pak. Selalu kita ingat, ada pihak yang berusaha untuk merusak jalinan pertemanan dan persahabatan, termasuk persaudaraan kita, sesama muslim. Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kita semua dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu merasa putus asa, sudah angkat tangan, Pak, untuk tidak disembah
untuk disembah, kami ulangi, untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Artinya sudah nggak mungkin setan itu akan diibadahi oleh orang-orang yang menjalankan sholat di tanah Arab. Karena tidak mungkin Rasul mengatakan upaya setan yang berikutnya, walakin fit tahrisi bainahum. Setan itu punya misi untuk mengadu domba di antara kalian. Membuat rusuh, membuat rusak hubungan pertemanan dan persahabatan kalian. Kata para ulama berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan sebuah dalil bahwasanya setan itu tidak mampu lagi untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Jadi artinya kalau antara kaum muslimin mereka itu sudah tertata ketauhidannya kepada Allah, selalu belajar tentang akidah, selalu mengkaji tentang tauhid sehingga kuat fondasi keimanannya kepada Allah, sehingga potensi terjatuh dalam kesyirikan itu sangat kecil. Ya, setan tidak akan menyentuh hal itu, Pak. Dia tidak akan mengutak-ngatik masalah akidah mereka. Yang akan diutak-atik kata para ulama apa? Hubungan antara mereka, Pak. Ya, jalinan persaudaraan antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan persatuan mereka. Nanti Pak, ujung-ujungnya apa? Kalau sudah hancur persatuannya, ya sehingga akan saling bermusuhan, saling membunuh satu sama lain, sehingga yang akan berjaya dan menang kembali sinten, Pak? Setan. Ya. Sehingga dari sini kita harus waspadai bersama hadirin, ya setan itu selalu berusaha untuk merusak jalinan pertemanan dan persahabatan kita semuanya. Dari uraian yang kita simak bersama ini, mudah-mudahan ya menjadi ilmu yang baik bagi kita semuanya, dan bagi kita yang ya sedang menjalin pertemanan, persahabatan dan persaudaraan, mari kita rawat ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentunya teladan kita semua bukan komunitas-komunitas dunia yang ada, Pak. Teladan kita semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka ya literatur sejarah. Mari kita kaji kembali dengan guru-guru kita bagaimana persaudaraan para sahabat-sahabat Nabi yang merupakan manusia-manusia terbaik sepeninggal para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, ketika nanti kita meneruskan jalinan pertemanan dan persahabatan kita, Allah Subhanahu wa taala rawat jalinan pertemanan dan persahabatan kita agar membantu kita semua untuk semakin baik, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapatkan ridha dari Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.